adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji hari Senin tanggal 16 September 2024. Pada hari ini kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan Uskup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang beriman, dalam kehidupan kita kerap kali dihadapkan pada berbagai masalah hidup. Kita tidak pernah luput akan masalah-masalah yang kita hadapi, dan tidak mungkin hidup kita baik-baik saja atau mulus-mulus saja. Dalam Injil yang kita dengarkan, Yesus berhadapan dengan seorang perwira, seorang yang memiliki jabatan dan kuasa yang sangat tinggi. Namun, walaupun dia memiliki kuasa dan jabatan yang sangat tinggi, ia memiliki perhatian kepada hambanya. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki kasih yang besar bagi sesamanya, bahkan orang-orang yang jabatannya berada di bawah dirinya. Injil kali ini mengajarkan kita bahwa kita harus senantiasa mengasihi sesama kita,
tanpa memandang jabatan, tanpa memandang status, ras, ataupun suku. Kasih Kristus yang kita terima dalam hidup harusnya senantiasa kita bagikan kepada siapa saja. Dalam hidup kita mungkin memiliki masalah, baik itu yang ringan maupun masalah yang berat. Tetapi masalah yang kita miliki tidak serta-merta menjadi penghalang bahwa kita harus berhenti untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama kita. Karena itu, hendaklah doa-doa kita sampaikan terus-menerus kepada Yesus tanpa putus-putusnya dengan jawaban perwira yang kita dengarkan dalam Injil. Katakanlah kepada saja, maka hambaku akan sembuh. Demikianlah Sabda Siap Saji hari ini. Semoga saudara-saudari sekalian umat Allah terkasih semakin diteguhkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.